Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Udah pada sarapan belum? Belum, Bu. Udah pada mandi belum? Belum, Bu. Udah siap belajar? Sudah. Oke. Ibu minta untuk ketua kelasnya bikin doa dulu ya. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Gaby Estrelda dan bersama Bapak kita. Kenalkan saya Nofri Nanda. Baik, Pak Nofri. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang sudah pernah belajar pelajaran itu? Belum. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Sistem pencernaan manusia itu terbagi menjadi dua. Ada sistem pencernaan mekanik dan sistem pencernaan kimiawi. Untuk sistem pencernaan mekanik itu adalah proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul yang kecil dengan bantuan gerakan organ-organ pencernaan. Kemudian, pencernaan kimiawi adalah proses perubahan molekul organik makanan dari yang berbentuk kompleks menjadi molekul yang sederhana. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Nofri dan akan dijelaskan menggunakan alat peraga supaya anak-anak bisa lebih mengerti ya. Silakan Bapak. Baiklah, di sini ada alat peraga sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dibagi menjadi 8. Yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam hati, yang ketujuh pankreas, dan terakhir adalah anus. 8 bagian sistem pencernaan tersebut memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, kita akan lihat di sini ada kertas, kita tarik. Ada mulut. Mulut fungsinya Untuk makan, Pak. Iya, betul sekali. benar ya, mulut memang untuk makan, tapi mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Dan di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Apakah sudah paham apa itu fungsi mulut? Paham, Pak? Baiklah, kita lanjut ke fungsi yang kedua. Baiklah, fungsi yang kedua ada kerongkongan. Kita tarik. Kerongkongan atau biasa disebut esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Jadi fungsinya sebagai penghubung antara mulut dan lambung supaya makanan ini bisa jalan ke lambung. Kerongkongan itu fungsinya untuk menghubungkan makanan Ke lambung. yang benar sekali. Kita lanjut ke fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga adalah lambung. Lambung memiliki fungsi dalam sistem pencernaan manusia, yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-perlahan memasukkan isinya ke dalam usus kecil. Jadi lambung ini adalah tempat menyimpan makanan dan mencerna makanan dan kemudian dibawa ke usus halus atau usus kecil.
Selanjutnya, fungsi organ yang keempat adalah usus halus. Usus halus, dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Selanjutnya, fungsi organ yang kelima adalah usus besar. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Fungsi yang keenam adalah fungsi hati. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan bentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Fungsi yang ketujuh adalah pankreas. Pankreas di sini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lauk yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Jadi ini adalah fungsi pankreas. Dan organ yang terakhir adalah anus. Anus merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Feses itu apa ya, Pak? Feses ini adalah kotoran. Oh, kotoran ya. Hasil dari pencernaan, ya sisa-sisa zat-zat makanan yang tidak terpakai lah. Kemudian kita keluarkan. Ketika kita BAB ya, Pak? Iya, betul sekali. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas penjelasan dari Bapak Novi? Sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah. Ada berapa tadi sistem pencernaan? Ada 8. 8. Apa saja itu? Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, hati, pankreas, dan anus. Oke, pintar sekali. Nah, di sini udah ada disediakan beberapa pertanyaan. Ibu mau, ayo. Siapa yang mau berani maju ke depan untuk mengambil pertanyaannya? Thank you, Bu. Oke, ayo silakan maju. Jelaskan sistem pencernaan mekanik. Tadi itu sistem pencernaan mekanik itu adalah makanan yang besar menjadi molekul yang kecil dengan bantuan gerakan organ-organ pencernaan. Kalau kayak gini bisa jawabnya. Tidak, Bu. Kalau tidak bisa, silakan Hengki jawab saja di kertas. Oh, baik, Pak. Bawa pertanyaannya kemudian tulis di kertas. Selanjutnya ada lagi yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Iya, silakan. Yang lain susah-susah. Apa fungsi dari organ nomor 2? Organ nomor 2. Kerongkongan. Kerongkongan. Fungsi dari organ nomor 2 yaitu melanjutkan hasil pencernaan dari mulut ke lambung. Apakah bisa diterima, Bu, jawabannya? Salah nggak, Bu?
Jawaban Dinar benar, tapi Salah. kurang lengkap lah. Oh ya, makasih Bu. Ya, oke. Nah, sekali lagi Ibu mau nanya lagi nih sama anak-anak, masih ingat atau tidak? Ada berapa tadi sistem pencernaan? Ada 8 Bu. 8. Coba sebutkan apa saja. Mulut, kerongkongan, usus besar, usus kecil, anus, eksofagus, lambung, hati. Saya Bu, biar Dinar yang membetulkannya. Iya, silakan Ibu. Yang pertama dari mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, berikutnya usus besar, kemudian hati, pankreas, dan anus. Iya, berikan tepuk tangan untuk Dinar. Nah, materi kita hari ini cukup sampai sekian ya. Jadi Bu harap untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa menghafal sistem pencernaan yang tadi, oke? Oke Bu. Oke, ketua kelasnya silakan pimpin sebelum kita pulang. Bikin doa dulu. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Sampai jumpa minggu depan.